Halo guys, welcome back to my channel. Karena ada beberapa dari kalian yang minta untuk melanjutkan film Human Centipede di video sebelumnya, nih aku kasih apa yang kalian inginkan. Karena channel ini tuh dibuat hanya untuk kalian. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini guys, pastikan dulu kalian klik tombol subscribe yang ada di channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi atau bel yang ada di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan dari update video terbaru di channel ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa enjoy bareng. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau menceritakan lanjutan dari film The Human Centipede, yaitu The Human Centipede 2 yang dirilis tahun 2011. Nah, di film kali ini tuh berbeda ya dari film yang pertama, karena di film kali ini tuh bakal ada adegan-adegan yang lebih sadis lagi. Dan awal dari film ini tuh benar-benar membuat pikiran kita atau kayak mana ya, kayak mind blowing banget lah, karena gak nyangka gitu loh. Kalau kalian biar tahu untuk cerita awalnya, bisa kalian nonton dulu di video sebelumnya. Kalian boleh klik notifikasi yang ada di pojok kanan di atas video ini atau link yang ada di deskripsi. Oke, cerita bermula dari scene yang menunjukkan bahwa film The Human Centipede yang pertama itu merupakan film juga guys ya. Jadi gini sih ceritanya, film itu kayak film di dalam film gitulah. Nah, jadi seorang penjaga atau satpam gitulah kayak di parkiran gitu. Ternyata tuh dia sedang menonton film The Human Centipede yang pertama guys. Jadi ceritanya tuh gini, ending dari film The Human Centipede itu muncul di layar laptopnya yang sedang ia tonton. Jadi ya bisa dibilang film The Human Centipede yang pertama itu hanyalah sebuah film dari film Human Centipede yang kedua ini. Kalian ngerti gak sih? Ribet ya. Intinya di film ini dia tuh nonton film lah ya, dan yang dia tonton itu film The Human Centipede yang pertama. Ya gitulah, semoga kalian paham ya. Nah, setelah dia nonton, jadi ecek-eceknya film yang dia tonton itu udah selesai lah ya. Setelah itu dia tuh melihat ada sepasang kekasih yang ia lihat tuh lewat CCTV keamanannya ya, yang sedang berada di parkiran untuk mengambil mobil. Tapi kuncinya ternyata hilang, dan di sini si cowok pun kayak marah-marah gitulah. Nah, di sini si penjaga itu menghampiri mereka tapi dengan membawa linggis guys. Gila serem amat dan satpam. Biasanya bawa pentungan gitu kan, ini linggis wak. Nah, singkat ceritanya saat dia menghampiri sepasang kekasih ini, lebih sadisnya lagi, mereka tuh malah dibunuh guys. Dasar satpam psikopat. Lalu ia mengambil mobil miliknya, dan ternyata sebenarnya yang ia bunuh tadi belum sepenuhnya mati ya guys. Dan ternyata juga di dalam mobilnya itu udah banyak korban-korban yang juga dia lakukan hal yang sama. Dan korban-korban itu dibawa ke suatu tempat yang ia ingin sewa. Tapi pemilik tempat itu malah menjadi korban juga guys. Gila, hebat bener dari orang. Dalam sekejap bisa cari korban banyak. Di sini menurutku ada kayak sedikit kejanggalan gitu sih. Tapi ya tonton aja ya guys sampai habis, karena nanti di akhir video aku akan bahas sedikit dan kasih kesimpulan dari film ini. Nah, singkat ceritanya, tempat ini tuh dijadikan tempat-tempat berkumpulnya para korban yang sudah ia dapatkan. Dan di sini rupanya dia tuh terobsesi dari film The Human Centipede itu guys. Jadi ceritanya film ini realnya gitulah, dan film The Human Centipede yang pertama itu adalah hanya sebuah film dari film ini. Dan ia pun merencanakan hal yang sama juga untuk melakukan operasi yang seperti film The Human Centipede, yaitu menggabungkan banyak manusia adalah ceritanya. Jadi kayak mau dijadikan satu gitu kayak kelabang. Rupanya satpam ini lebih sadis dari psikopat ya guys ya. Oke, scene beralih pada saat psikopat ini sedang di rumah. Nah, di sini aku baru tahu ternyata dia tuh mengalami gangguan mental karena pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. Namun ayahnya sekarang di penjara. Ibunya ini seperti sudah muak untuk mengurusnya, dan dia juga mendapatkan kekerasan fisik sama tetangganya. Setelah itu, saat dia sedang jaga malam lagi, dia sambil mengulang nonton film The Human Centipede itu dan menggambar untuk operasi yang dijelaskan pada film tersebut. Pada saat itu pun ia mendapatkan korban lagi guys. Jadi ya kayak dikumpulin gitu semua lah korban-korban, kayak gitulah ceritanya. Scene pun beralih saat dia memergoki ibunya sedang menusuk-nusuk kasur yang biasanya ia tidur. Mungkin ibunya halu ya, kayak mau bunuh si anak ini gitu, karena udah muak gitu untuk ngurusnya kan. Dan di sini ibunya pun mengetahui bahwa ia menyimpan dokumen-dokumen yang ia kumpulkan di bawah kasur, atau bisa dibilang kayak penelitian yang dia carilah dari film The Human Centipede itu guys. Tapi ibunya merobek-robek bukunya tersebut dan dia pun nangis. Cengeng juga ternyata ya. Dan setelah itu dia membunuh ibunya sendiri guys menggunakan linggis. Kali ini dia tidak hanya membuat pingsan, tapi benar-benar membuat ibunya mati guys, karena kepala ibunya tuh dipukul berkali-kali hingga pecah.
Sadis banget dah. Mungkin dia udah gondek juga kali ya. Dan setelah itu dia memancing tetangganya yang biasa menyiksanya untuk datang dan dibuat pingsan untuk jadi korban juga. Setelah itu dia mempersiapkan alat-alat gitu, mungkin alat-alat untuk operasi lah ya, untuk merencanakan rencananya gitu. Singkatnya dia juga mencari-cari korban untuk dijadikan manusia kelabang juga sama dia guys. Serta melakukan balas dendam juga sama orang-orang yang tidak ia sukai, termasuk dokter psikolog yang biasanya membimbing dia. Di sini aku juga kaget ya guys, karena dia tuh juga merencanakan agar si Jenny yang pemeran di film The Human Centipede yang pertama itu untuk datang dengan alasan akan ada audisi film yang dia mau buat. Padahal dia bakalan benar-benar mau dijadiin manusia kelabang tuh sama si cowok itu. Benar-benar operasi kali ini, bukan syuting film lagi ya. Kenapa Jenny? Karena dia tertarik dengan si Jenny. Dasar mesum juga ya. Dan dia membawa Jenny ke tempat ia mengumpulkan para korban itu juga dan melumpuhkan Jenny di sana. Singkat ceritanya, ia pun melakukan operasi menyatukan mereka semua. Dan yang jadi kepalanya adalah si Jenny. Dan di sini Jenny dipaksa makan dengan memasukkan selang ke dalam mulutnya langsung, dengan harapan nanti dicerna gitu loh sampai orang terakhir. Gila memang nih orang. Setelah itu mereka semua disuntik agar cepat mau buang air gitulah, dan yang diinginkannya pun tercapai. Semuanya tuh jadi makan tai guys ya, jadi makan kotoran gitu. Saking mualnya dia sendiri pun juga muntah. Kan tolol. Singkat ceritanya, mereka melakukan perlawanan juga nih. Yang mereka tuh ya Human Centipede-nya ini, dan mencoba untuk membunuh si mesum ini guys. Tapi sadisnya mereka tuh digorok lehernya satu persatu. Asli ini mah lebih sadis ya dari film yang pertama. Benar-benar psikopat nih orang. Dan terakhir si Jenny berhasil memasukkan kelabang ke pantat si mesum ini, dan ia pun kesakitan. Tapi tetap aja si mesum ini pada akhirnya menang guys, dan bisa membunuh semuanya termasuk Jenny. Dan endingnya scene beralih ke scene pertama saat dia selesai menonton film The Human Centipede. Endingnya aneh kan guys? Coba menurut kalian gimana nih? Oke, di sini kita akan bahas sedikit film ini ya guys. Menurut pandangan aku ya dari film The Human Centipede 2 ini, yang pertama itu kita ditunjukkan scene pada saat dia selesai nonton film The Human Centipede yang pertama, pada saat dia sedang jaga malam. Namun seiring berjalannya film, kita tuh ditunjukkan juga tentang riwayat hidup dia, bahwa dia tuh memiliki gangguan mental atau psikis yang diakibatkan oleh orang tuanya sendiri guys. Dan dia juga punya dokter psikis yang menanganinya. Namun sebenarnya dokter ini juga melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Makanya ia juga tidak suka dengan dokter ini dan ibunya yang selalu muak sama dia. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, orang-orang yang dibencinya itu semuanya tuh dibunuh guys. Tapi ada juga yang dijadikan Human Centipede ya, walaupun pada akhirnya dibunuh juga sih. Nah, dia itu memang tertarik ya sama film Human Centipede yang ia tonton ini, sampai-sampai dia merencanakan agar Jenny juga bisa datang untuk dijadikan korban juga. Tapi sebelumnya dari pihak manajemen artis itu menolak untuk undangan dari orang ini. Tapi kok tiba-tiba mereka berubah pikiran gitu ya. Jadi makanya si Jenny datang gitu guys. Nah menurut aku nih ya, jadi orang itu tuh memang punya gangguan psikis gitu. Jadi dia tuh juga tertarik sama film Human Centipede itu. Namun apa yang kita tonton adegan-adegan tadi adalah merupakan halusinasi atau khayalan dari orang ini aja. Jadi nggak benar-benar terjadi gitulah. Karena ya itu tadi, masa dari manajemen yang menolak tiba-tiba berubah kayak menerima undangannya gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu. Terus orang yang dia benci itu kayak dibunuh semua sama dia gitu, kayak benar-benar ada semua gitu loh, dan gampang semua bunuhnya kan, kayak aneh gitu nggak sih? Apalagi pas pemilik tempat yang ia mau sewa itu tiba-tiba aja mati tergeletak gitu kan, kayak aneh gitu, kok bisa cepet gitu tiba-tiba tergeletak dan mati. Dan yang lebih meyakinkan dari teori aku ini atau pendapat aku ini dari film ini guys, yang hanya halusinasi, yaitu di endingnya yang menunjukkan scene yang sama saat scene pertama dari film ini dimulai. Jadi ya intinya gitulah menurut aku, semua yang kita lihat tadi hanyalah halusinasi dia dan gak benar-benar terjadi guys. Coba menurut kalian gimana nih? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin request film apa lagi yang ingin dibahas, kalian juga bisa isi di kolom komentar. Thanks for watching guys, and see you next time on next video.